Nah, ini kalau belok kiri ini ke jalan bypass Pandaan. Tepat kalau belok kanan ini ke tol. Kalau ke Surabaya ke Malang bisa lewat tol Pandaan. Juga bisa ditembus dari itu jalan bypass Pandaan kalau dari arah Tretes, Trawas atau Gempol atau dari Prigen. Tadi saya lihat itu ada yang udah mulai ngantri itu di exit tol Pandaan. Nah, ini gerbang tol Pandaan. Ini masih di ruas jalan tol Gempol Pandaan ya. Ini masih belum masuk tol Pandaan Malang. Ini bayar dulu. Nah, ini kalau mau ke Pasuruan Sidoarjo Surabaya ini merepet ke kiri ya, karena mau ke Malang jadi ya menetap di lajur kanan. Ini jalan tol Pandaan Malang tuh dibuka tuh ya 4 tahun setelah itu, 4 tahun setelah dioperasionalkannya jalan tol Gempol Pandaan. Yang nggak sampai 4 tahun sih ya, 3 tahun 11 bulan lah. Ini masih kelihatan nih Gunung Arjuno, Elirang, Penanggungan. Ini gerbang tol Pandaan yang tadi. Kayak di Sidoarjo, kayak di Lawang, di Pakis. Ini saya coba membuat video perjalanan melewati tol Pandaan Malang full, no skip. Mulai dari Pandaan sampai ke Malang di Madiopuro. Rencananya. Nah, ini sambungan antara cor dengan aspal ini sudah mulai bagus, ini sudah diperbaiki. Nah, ini perbatasan antara ruas tol Gempol Pandaan dengan ruas tol Pandaan Malang. Nah, ini kalau sudah masuk tol Pandaan Malang ini kecepatan maksimal itu hanya dibatasi sampai 80 km/jam saja. Ini masih di kecepatan 75 ini. Ini mobil depan yang warna putih itu mulai pada ngebut ini.
kecepatan maksimal dan minimal. Pertahankan. Ini kecepatan maksimal 80. Bagus ini. View-nya tol Pandaan Malang ini, sawah-sawah ini. Nah, ini sudah masuk kilometer 60 ini. Ini udah di aspal ulang tapi belum ada markanya ini. Ini juga sama ini di aspal ulang tapi udah mulai enak ini, tapi belum ada markanya. Ini sebagian ini tinggal sedikit tok yang belum ada markanya ini. Nah, ini. Oh ya, ini juga lintasi di pinggir rel kereta api ini, kelihatan ini. Tapi gak sampai gak sampai lewat bawahnya tol, enggak. Nanti di sana di selatannya rest area. Nah, ini yang bawah saya ini, yang di bawah saya ini adalah Jalan Raya Sukorejo. Kelihatan jelas ini. Ada, aduh, ketutupan loh ini lampunya. Yang penting lampunya masih kelihatan ini. Jalan utama Malang Surabaya, jalan bawah. Tadi kita nggak ngerti. Iya. Ini ada CCTV-nya nih untuk memantau kecepatan kendaraan, baik yang dari arah utara maupun selatan sama saja. Jadi kalau misalnya melebihi 80 km/jam ya auto tilang. Ini membelah bukit ini. Nah, ini saya informasikan lagi, untuk video ini saya bagikan, maksudnya saya bagi beberapa episode saja. Kenapa kok saya dibagi, maksudnya kenapa kok saya tuh pasti bagi video beberapa episode ya, supaya durasinya tuh tidak terlalu panjang. Apalagi kalau durasinya terlalu panjang, kadang kan kebanyakan penonton yang ya ada sih penonton yang ada yang merasa bosan. Kan penonton kan macam-macam, ada yang bosan, ada yang nggak bosan, kasihan yang merasa bosan. Oh ya, sebelah kanan ini juga jalan bawah yang menuju ke Taman Safari ini, yang ada tulisan Alfamart. Oh ya, saya informasikan kembali, ini videonya tuh saya bagi beberapa episode itu dengan tujuan supaya durasi video itu tidak terlalu panjang, apalagi supaya memori HP saya tuh tidak kepenuhan gara-gara membuat video yang panjang. Kalau membuat video panjang ya kasihan, kalau durasi videonya terlalu panjang, kasihan penontonnya. Kalau ada yang bosen, pasti kadang-kadang di kayak gitu mesti ya di skip atau apa gitu. Jadi saya bagi beberapa episode saja supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, atau biar tidak kepanjangan durasi videonya. Ya paling lama ya setengah jam lah, atau 30 menit. Nah, ini rest area 1 km lagi ini. Tapi saya pun juga kurang begitu paham apa rest area-nya ada jadi atau belum. Kalau
menurut informasi yang pernah saya dapatkan itu PT Jasa Marga itu akan berjanji untuk memulai konstruksi itu rest area supaya pengguna jalan tol Surabaya Malang ini kalau misalnya ada yang merasa kelelahan tuh bisa beristirahat dengan nyaman. Ini sudah dibangun nih, tapi sebenarnya kalau menurut saya tuh setiap rest area tuh harus dilengkapi pom bensin gitu loh, biar kalau kehabisan bensin di tengah jalan tol tuh ya enak, jadi bisa isi bensin di salah satu rest area itu. Ini rest area masih dalam pembangunan ya, sebagai saya ini yang kanan ini rest area darurat, ini yang dalam pembangunan rest area secara permanen. Yang kanan pilih saya ini, yang depan ini rest area-nya masih bersifat fungsional atau rest area darurat. Ini ada 2 truk semen Janti yang yang standby di rest area. Belum, nih masih Sukorejo, Purwosari. Tadi rest area tol Pandaan Malang sesi pertama itu di kilometer 65. Nanti ada lagi di Singosari, yaitu di kilometer 84. Ya seperti apa perkembangan pembangunan rest area ya nggak tahu, nanti dilihat aja. Ini coba saya buat videonya full perjalanan menyusuri tol Pandaan Malang, full no skip. Nanti kita lihat aja berapa menit perjalanan dari Pandaan ke Malang full tol. Dengan kecepatan ini 80 nih, 80 pas. Nah, ini ada yang melanggar ini, karena kalau terekam CCTV ya bisa kena auto tilang. Jembatan KAI Purwosari ini di selatannya stasiun Sengon ini aspalnya baru tapi belum ada markanya. Ini sinyalnya, sinyal mekanis itu belum sinyal seperti traffic light. Kalau yang di kereta api dan stasiun baru itu rata-rata itu sudah pakai sinyal elektrik, bukan sinyal mekanik lagi seperti ini. Ini kalau pagi itu ya, kalau cuacanya tuh pas lagi cerah banget, bagus itu viewnya. Latar belakangnya tol Surabaya Malang itu. Jadi di sebelah barat itu di latar belakangi Gunung Arjuna Welirang Penanggungan. Kalau yang di sebelah timur ya latar belakangnya ya Gunung Semeru. Depan saya ini masih kelihatan jelas meskipun siang, ini di tengah siang hari. Untuk beton dan aspalnya ini bagus banget ini. Bagus banget nih fondasi jalan tol Pandaan Malang ini. Ada apa itu di jembatan penyeberangan itu di kilometer 70. Nah ini sudah ada plakat lagi ini. Ini kalau belok kiri ini ke Purwodadi atau Penanjakan Bromo.
Dan exitnya itu berada di depannya kebun raya. Tadi nggak beli kopi-kopian. Tapi ngopi. Nah, ini kok mau ke Purwodadi ini yang merempet ke kiri ya. Tapi kalau Purwodadi ini masih belum masuk Kabupaten Malang ya. Ini masih di Kabupaten Pasuruan bagian selatan. Nah, ini kalau memasuki tol Pandaan Malang seksi 2, ini adalah perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Jadi Purwodadi di Kabupaten Pasuruan, sementara di Lawang itu sudah masuk Kabupaten Malang. Aspalnya baru pagi ini, tapi belum ada markanya. Ya nggak terlalu bergelombang juga aspalnya. Nah, ini kalau simpang susun Purwodadi ini ya di kilometer 72 dan 73. Kalau 72 di sebelah utara, 73 di sebelah selatan. Nah, ini melewati jembatan lagi. Ini kalau bawah ini adalah ini Jalan Nasional Surabaya, Jalan Raya Purwodadi. Nah, ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Malang. Ini sudah memasuki Kecamatan Lawang. Ini sudah bukan Kabupaten Pasuruan lagi. Ini kalau pagi-pagi itu kadang-kadang di sini ini berkabut. Kalau pagi kira-kira habis subuh itu menjelang fajar itu biasa di sini itu kabut. Ini aspalnya suka baru ini karena belum ada markanya, ini diperbagus supaya tidak bergelombang. Ya mungkin nunggu aspalnya kering dulu baru diberi marka. Memang jalan tol Surabaya Malang itu sebenarnya sudah direncanakan tuh sejak lama, tapi kok dulunya malah gak dibangun-bangun tuh ya karena itu keterbatasan dana atau pembebasan lahannya juga sulit. Dan penetapan lokasi apa juga bingung mau diletakkan di mana. Nah, ini untuk di kilometer 74 sampai 75 tadi itu juga melewati atau menyeberangi itu perumahan Malanggun Sejahtera. Ini sebelah kanan nih, pohon-pohon ini bagus, ini pohonnya banyak pohon, ini masih melewati kawasan itu perumahan Malanggun Sejahtera. Untuk jalannya nih cenderung nanjak ya, karena Malang itu diapit oleh dua gunung. Itu Avanza Veloz apa yang pelan-pelan di bawah jalan.
ini pemandangan ini subhanallah bagus sekali ini. Ini dari tadi ya sudah di Kecamatan Lawang, ini bukan di Kecamatan Purwodadi lagi. Di Sungai Bendo ini. Juga ada itu jalan dari sebelah utaranya Pasar Lawang, itu kan juga ada jalan masuk itu ke timur. Ya bawah sih, bawah. Ya di dekatnya Sungai Bendo itu. Jalan yang dari itu sebelah utaranya Pasar Lawang itu yang masuk aja ke timur. Jalannya tuh cenderung turun di situ. Nah, ini ada jalur darurat ini buat kendaraan besar yang overload. Karena kalau truk-truk yang overload itu kan sistem pengereman kan tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Ya bukan hanya di sana saja. Ya sebelumnya jembatan Sukorejo yang di sebelah selatan tuh yang mengarah ke utara itu juga ada itu jalur darurat itu. Nah, ini juga dipasangi plengsengan ini biar gak longsor. Oh ini ya sebelah kiri saya depan ini bis longsor itu. Longsor. Ini bekasnya longsoran ini. Iya. Nah ini kalau belok kiri ini ke Lawang, nanti tembusnya ya di itu depannya Rumah Sakit Awang Medika. Jadi kalau misalnya mau ke ke Bontai Wonosari pun juga bisa keluar di exit tol Lawang. Oh iya, lupa saya sampaikan tadi, kalau keluar di exit tol Purwodadi itu juga bisa ke Nongko Jajar, ke Tutur, dan ke Penanjakan Bromo. Nanti tembusnya tuh di Tosari. Kalau melewati Penanjakan Bromo lewat Nongko Jajar, Tutur, nah, ini repet ke kiri kalau mau ke Lawang. Jadi kalau mau menghindari tanjakan yang di Purwodadi ya juga bisa lewat tol Malang kalau dari Surabaya yang mengarah ke Malang. Jadi lewat jalan tol Malang ini ya alhamdulillah ya cukup nyaman lah. Kan juga bisa menghindari tanjakan Purwodadi itu, kadang-kadang di situ ya macet kalau ada truk mogok atau apa itu ya. Kadang-kadang ya macet. Apalagi kalau musiman tebu ya, yang dari arah utara ke selatan tuh ya banyak truk. Udah banyak truk kalau musim tebu. Banyak truk pengangkut tebu yang mau dikirim ke Kebon Agung, ke pabrik gula Kebon Agung, terus pabrik gula Krebet yang di Bulawang. Kok pabrik gula Kebon Agung itu di Kecamatan Pakisaji.
Waduh, mobil putih kok banyak yang ngebut ini. Kecepatan tetap bertahankan 80 km/jam. Nah, Brio kuning. Ya mungkin yang ngebut tuh ya mungkin ya kecepatannya 100 km/jam sih. Nah ini kanan kirinya tol Malang itu ya kadang-kadang itu ya juga alas atau hutan. Nah ini sebentar lagi rest area tol Pandaran Malasasi 3 di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ternyata rest areanya belum ada apa-apanya, ini masih baru mulai konstruksi. Dulu waktu Malang PSBB di sini nih di rest area Singosari yang sebelah kiri saya ini dijadikan checkpoint di sini. Ya kok misalnya gak ada tujuan yang jelas ya disuruh putar balik. Ternyata belum ada apa-apanya sama sekali itu di rest area kilometer 84. Nah ini depan saya ini adalah overpass yang menghubungkan antara desa Batu Retno dengan desa Dengkol. Ini jalan tembus yang dari sebelah utaranya Pasar Singosari. Jadi kalau misalnya mau ke Pakis atau ke Bandara Dramasali atau ke Jabung ya lihatnya situ kalau dari arah Singosari. Nah, ini aspalnya juga baru ini, tapi belum ada markanya. Wah, Alphard nih ngebut. Ya mungkin saja tuh di atas 100 km/jam sih kecepatannya. Waduh, Alphard hitam lagi ini. Innova ya, jangan-jangan tuh rombongan. Oh iya, overpass ini namanya overpass Dengkol. Kalau ke barat itu bisa tembus ke Gria Nagari Singosari. Nah ini 1 km lagi exit tol Singosari. Ini kalau misalnya mau ke arah Singosari atau ke Batu atau ke Karangposo juga keluarnya di exit tol Singosari. Itu lebih cepat kalau mau ke Batu atau ke Karangposo atau ke Kota Malang bagian utara kayak ke Arjosari, Blimbing gitu. Itu lebih enak keluar di exit tol Singosari. Tapi kalau misalnya mau ke Malang bagian timur kayak ke Saujajar atau ke wilayah Kedung Kandang atau ke Kota Malang pun ya juga bisa lah kalau keluar di exit tol Malang yang di Madiopuro. Kalau mau ke Tumpang ya di exit tol Pakis. Ini lampu yang di tengah ya kecepatan maksimal 40 km/jam itu entah kenapa gitu kok belum dicopot hingga sekarang gitu. Padahal gini nih kan membahayakan kayak gini nih. Ya saya ulangi sekali lagi. Ini kalau misalnya mau ke arah Singosari atau ke Karanglo atau ke Karangposo, Batu atau ke Kota Malang bagian utara seperti ke Arjosari, Blimbing ya lebih cepat keluar dari exit tol Singosari. Waduh, ini kenapa lagi ini? Jangan-jangan lompat ini. Mungkin ini ya lagi perbaikan sih.
Nah, ini yang bawah saya ini adalah perumahan Araya, perumahan Golf Araya yang di Kecamatan Pakis. Ini sudah masuk Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Bisa langsung tembus ini dari Singosari ke Pakis. Ini Stasiun Binus. iya, ini saya tepat berada di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah, ini sebelah kiri saya depan ini adalah Kampus Binus, Kampus Bina Nusantara. Bagus ini. Ini perumahan Araya pun suka kelihatan ini. Suka ada rumah ini, mungkin dijadikan kos-kosan sih. Ini kecepatan dipantau oleh CCTV. Jadi ya harus berhati-hati kalau nggak mau ditilang. Maksudnya kalau nggak mau kena auto tilang ya harus memperhatikan kecepatan maksimum yang sudah ditentukan oleh PT Jasa Marga Pandaan Malang. Dulu itu kalau nggak ada jalan tol itu, kalau dari arah Singosari ke Pakis atau ke Bandara Abdurrahman Saleh itu, kalau mau lewat jalur utama tuh ya harus muter lewat Kota Malang dulu. Tapi berkat adanya jalan tol Pandaan Malang ini ya jadi enak. Jadi kalau mau ke arah Pakis atau ke Bandara Abdurrahman Saleh, bagi yang merasa dari arah Singosari atau Lawang ya nggak usah muter lagi lewat Kota Malang. Jadi dari Singosari langsung ke Pakis, paling ya cuma 5 menitan dari Singosari ke Pakis. Nah, ini Pakis Abdurrahman Saleh, penanjakan Bromo. Ini kalau mau ke Gunung Bromo ya juga bisa keluar di exit tol Pakis. Tapi kalau ke Bromo itu ya terserah, kalau mau lewat Jabung ya bisa, lewat Tumpang pun juga bisa. Kalau lewat Tumpang itu nanti tembusnya di Gubuk Laka Poncokusumo. Yang bawah saya ini adalah Jalan Raya Pakis ini, Jalan Belimbing Pakis. Ini kalau mau ke Pakis, ke Tumpang, atau ke Bandara Abdurrahman Saleh atau ke Bromo pun ya merepet ke kiri. Kalau dari arah utara ke Malang dikit lagi. Kalau dari Pakis itu 3 km. Ya insya Allah durasi video ini enggak sampai 40 menit. Ini sudah mendekati 35 menit ini durasi video saya. Nah, ini perbatasan antara Kecamatan Asli Katon dan Kecamatan Apel Dento. Ini di depan saya ini, yang sebelah kiri ini ada tanaman pohon palem ini. Kelapa. Oh ya, pohon kelapa. Kita pohon palem. Pohon kelapa ini. Bagus ini. Memang di sepanjang jalan tol Pandaan Malang sesi 4 utama itu ya kebanyakan diringi alas untuk latar belakang tol Singosari Pakis atau tol Pandaan Malang sesi 4 itu. Dulu kok belum ada jalan tol ya alas di situ, alas atau hutan. Nah, ini 1 km lagi udah masuk wilayah Kota Malang ini, di kilometer 96. Ini adalah jalan tol Pandaan Malang sesi 5 yang sudah digeser. Karena kenapa digeser? Yaitu yang ada atapnya itu adalah lokasi penemuan situs Karan. Ini sekarang di dalam ini yang kayak rumah ini adalah lokasi penemuan situs Karan.
Jadi jalan tolnya itu melintasi di sebelah baratnya itu Sungai Amprong. Nah ini yang lurus itu untuk next pembangunan jalan tol Malang Kepanjen. Ya semoga proyeknya segera terrealisasi. Semoga proyeknya segera dibangun. Ruas tol Malang Kepanjen. Nanti rencana waktu tempuh Malang Kepanjen kalau ada jalan tol ya kira-kira ya 10 sampai 15 menit. Kok selama ini belum ada jalan tol paling ya memakan waktu di atas 30 menit. Ya paling cepat ya setengah jam dari kota Malang ke Kepanjen. Karena Kepanjen itu merupakan ibu kotanya Kabupaten Malang. Nah ini kalau sesi ganjil tol Pandaan Malang, simpang susunnya itu berupa underpass. Sementara kalau sesi genap itu berupa overpass. Seperti di Lawang atau di Pakis itu karena sesi genap ya dia itu berupa overpass yang simpang susunnya. Karena exit tol Malang ini sesi ganjil ya kayak di exit tol Purwodadi, Singosari dan Malang Kota ini sesi ganjil, jadinya dibuatnya itu underpass. Kenapa begitu ya tergantung medannya. Nah ini ngetep lagi nih di gerbang tol Malang. Ini 36.000 tarif tol dari gerbang tol Pandaan ke gerbang tol Malang saat ini 36.000 rupiah. Jadi bukan 38.000 ya, meskipun jaraknya 38 km tapi 36.000 tarifnya, bukan 38.000. Nah ini kalau lurus ini bisa ke Saut Jajar 1 di Kota Malang, Saut Jajar 2 di Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis. Ini kalau mau ke Kota Malang pun bisa belok kiri. Belok kiri itu ke Kota Malang, ke Panjen, ke Blitar, ke Lumajang, ke Dampit, Turen atau ke Pantai Malang Selatan. Atau ke Bulawang pun juga bisa, Bulawang, Gondang Legi. Oke, videonya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. See you next video.